هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر Brunei, dengan nama formal Brunei Darussalam, adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam negara bagian di Sarawak, Malaysia. Saat ini, Brunei memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2020, tercatat bahwa Brunei memiliki penduduk sebanyak 460.345 jiwa. Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada batu tarsilar yang menuliskan silsilah raja-raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, Raja yang memeluk agama Islam tahun 1368 Masehi sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin Sultan Brunei ke-19. Memerintah antara tahun 1795 Masehi sampai 1804 Masehi dan 1804 Masehi sampai 1807 Masehi. Brunei adalah sebuah negara tertua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Tiongkok, dan tradisi lisan. Dalam catatan sejarah Tiongkok dikenal dengan nama Polei, Polo, Poni atau Puni dan Bunlai. Dalam catatan Arab dikenali dengan Zabai atau Rani. Catatan tradisi lisan diperoleh dari syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan Baruna, yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin Patih Berbai pergi ke sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis, yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi, dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai. Maka mereka pun mengucapkan perkataan Barunah yang berarti tempat itu sangat baik. Berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian, perkataan Barunah itu lama-kelamaan berubah menjadi Brunei. Replika stupa yang dapat ditemukan di pusat sejarah Brunei menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha pada suatu masa dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. Sebab telah menjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut, apabila mereka sampai di suatu tempat, mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu. Replika batu nisan P.O. Kum Chihmu, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid Ibni Hasan Ibni Muhammad Shah Al-Sultan, dan batu nisan Said Alwi Bafakih Mufakih pula menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang, dan mubalik-mubalik Islam. Sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Brunei. Islam mulai berkembang dengan sangat pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei III pada tahun 1425 Masehi karena Sultan yang sebelumnya mengahwini puterinya dengan Syarif Ali. Sultan Syarif Ali adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan
atau pancir dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Amirul Mukminin Hasan atau Sayyidina Hasan sebagaimana yang tercantum dalam batu tarsila atau prasasti dari abad ke-18 meter yang terdapat di Bandar Sri Begawan, Brunei. Keturunan Sultan Syarif Ali ini kemudian juga berkembang menurunkan sultan-sultan di sekitar wilayah Kesultanan Brunei, yaitu menurunkan Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu. Kata Darussalam, istilah dalam bahasa Arab untuk tempat yang damai atau rumah keamanan, disematkan pada abad ke-15 oleh Sultan ketiga, Syarif Ali, untuk menegaskan Islam sebagai agama negara, serta untuk meningkatkan penyebarannya. Para peneliti sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei kini, yang disebut orang Tiongkok sebagai Pone. Catatan orang Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara sungai Brunei awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan Cina. Kerajaan awal ini pernah ditaklukkan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera pada awal abad ke-9 Masehi dan seterusnya menguasai Borneo Utara dan gugusan kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan vasal Kerajaan Majapahit yang berpusat di Pulau Jawa. Nama Brunei tercantum dalam negara Kertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidaklah lama karena setelah Hayam Wuruk wafat, Brunei membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan penting. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15.